Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita siap untuk menerima lawatan Tuhan, kita siap untuk mendapat berkat Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Satu hari lagi Engkau berikan kesempatan untuk kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya sekarang kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan melawat setiap hati kami, dimanapun kami berada, lawat kami Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, mari bersama kita angkat pujian ini dari awal. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan
Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Yesus, bersama katakan dekat padamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku
Seumur hidup kami mau mengejar hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami hanya memiliki satu tujuan dalam kehidupan kami Tuhan. Menjadi semakin lama semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Semakin lama semakin berjalan beriringan dengan kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan menjadi saluran berkat untuk kami Tuhan. Biarlah kami dapat duduk diam, duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ibadah melalui online, tapi saya percaya melalui media online ini tidak mengurangi daripada esensi untuk kita beribadah. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di dalam sepanjang hidup kami, Tuhan jagai kami, lindungi kami, dan Tuhan berkat-Mu selalu ada bagi kami. Hari ini kami menerima berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan. Biarlah Bapa, di dalam damai sejahtera dan kasih karunia-Mu yang berlimpah, abundant di dalam kehidupan kami boleh Tuhan menjadi anak-anak Allah yang mengasihi Tuhan dan hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Dan hari ini, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan pakai segala sesuatu media ini. Kami memberkati, biar internet yang akan menyalurkan online dalam ibadah ini Tuhan tidak ada gangguan, sehingga kami boleh mendengar firman ini dengan baik dan kami boleh diberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bantu kami. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi saudara semua. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita selalu excited di dalam setiap ibadah. Kita selalu excited untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Karena saya percaya seperti firman Tuhan di dalam Lukas 24, di mana dikatakan sewaktu dua orang yang berjalan ke Emmaus itu patah semangat. Mereka sudah hilang semangat mereka, hilang harapan mereka. Tetapi pada saat firman itu diperdengarkan kepada mereka, di ayat 32, kalau nggak salah Lukas 24 ayat 32, dikatakan mereka menjadi semangat lagi, menjadi berapi-api dalam firman Tuhan. Dan doa saya hari ini, sungguh-sungguh kita memiliki hati biar sungguh-sungguh seperti orang yang berjalan ke Emmaus itu, yang mau mendengar firman Tuhan, yang menanggapi firman, sehingga kita boleh diberi semangat lagi untuk melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Dan hari ini saya mau menyampaikan di dalam tema kita bulan ini, yaitu The Vow atau jangan berzina, atau hukum yang ketujuh dari 10 perintah Allah jangan berzina, yaitu yang diambil dari Malaiki 2 ayat 15 dan 16. Mari kita baca sama-sama. Malaiki 2 ayat 15 dan 16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dua menjadi satu ya? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Sebab aku membenci perceraian. Perhatikan sekali lagi. Firman Tuhan berkata, sebab aku, Tuhan, Elohim, Yahweh, membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan,
firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Berkhianat terhadap apa? Berkhianat terhadap janji yang kita ikrarkan pada saat kita dipersatukan di dalam firman Tuhan, waktu kita mengangkat sumpah di dalam sumpah pernikahan kita di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita berkhianat akan the vow itu, akan janji itu. Kenapa saudara? Karena Tuhan merindukan dari setiap keluarga itu akan lahir anak-anak ilahi. Dan saudara ketahui, keluarga itu adalah sebuah blueprint atau dasar daripada gereja Tuhan, gereja Allah. Gereja Allah dibangun dari keluarga demi keluarga. Nah, jadi penting sekali bagaimana kita harus menjaga keluarga kita, bagaimana kita harus menjaga pernikahan kita, perkawinan kita, suami istri, laki-laki dengan perempuan. Nah, untuk itu saya mau menyatakan saya membaca beberapa riset tentang rumah tangga yang broken home akan menghasilkan apa. Ya. 97% dari orang yang ada end up atau masuk ke dalam penjara karena salah satunya adalah di mana orang tua mereka melakukan terjadi suatu perceraian. 97% orang yang masuk penjara dikatakan. 92% orang yang membunuh atau membuli itu karena rumah tangganya, orang tuanya itu mengalami ketidakharmonisan bahkan perceraian. 87% dari wanita di rape atau diperkosa karena semua dari rumah tangga yang hancur di mana kedua orang tuanya bercerai. Jadi dampak dari perceraian itu sangat merugikan saudara. Terutama dari sisi Allah sendiri. Karena 2 minggu lalu Pastor Jimmy sudah menyampaikan firman dari Kejadian 2 bahwa the grand design of the marriage adalah Allah sendiri. Jadi Allah itu yang mempunyai grand design-nya, Tuhan yang mempunyai skenario ceritanya di dalam setiap pernikahan. Tuhan yang mempunyai idenya. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan tiba-tiba dalam kehidupan pernikahan kita menghancurkan ide Tuhan itu. Nah, di dalam 1 Petrus 3, ya kalau kita buka 1 Petrus 3, ayat 7, dikatakan buat laki-laki, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya, dengarkan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi keharmonisan, Tuhan bilang jagalah keharmonisan rumah tangga. Kenapa? Karena Tuhan menghendaki rumah tangga akan menjadi satu dasar atau satu pilar di dalam gereja-gereja Tuhan. Karena melalui rumah tangga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang ilahi akan menghasilkan anak-anak yang ilahi juga. Nah, kalau saudara baca di dalam Kejadian juga, dikatakan firman Tuhan berkata bahwa anak-anak manusia itu
anak-anak yang dalam daging ya, melihat anak-anak Allah itu cantik dan elok. Begitulah anak-anak yang dilahirkan atau anak-anak yang lahir dalam keilahian. Makanya penting sekali untuk keluarga, untuk suami dan istri itu menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga mereka. Nah, buat saudara-saudara yang belum berumah tangga, yang belum mempunyai pasangan, saudara bisa belajar. Saudara bisa melihat semua grand design ini ada di dalam firman Tuhan. Saudara bisa belajar bagaimana untuk nantinya saudara bisa membangun sebuah rumah tangga yang ilahi. Bukan sekedar rumah tangga yang memenuhi target atau dream daripada konsep manusia kita. No, saudara. Nggak begitu. Tuhan ingin sekali bahwa rumah tangga itu menghasilkan hal-hal yang ilahi. Nah, tadi jelas di dalam Malaki 2 ayat 15 dan 16, ayat yang dari tema kita itu harus setia. Jangan lari. Tadi saya juga sudah paparkan bagaimana banyak kejahatan timbul dari di mana ketidakharmonisan atau kehancuran hubungan di dalam rumah tangga. Hubungan suami istri. Makanya Tuhan bilang jangan berzina. Dan di minggu awal Pastor Yusuf atau gembala kita mengatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 18. 1 Korintus 6 ayat 18. Firman Tuhan berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Jelas di sini. Nah, bagaimana kita supaya kita tidak jatuh ke dalam percabulan, ke dalam suatu dosa yang ketidaksetiaan terhadap istri masa muda, terhadap istri kita. Ya, bagaimana kita tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan tadi yang saya katakan atau terhadap istri kita. Salah satu yang saya catat adalah di dalam 1 Korintus 6 di dalam terjemahan lama berkata gini. Tadi kalau bahasa di Alkitab ELAI yang baru, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Jauhkan. Tetapi dari terjemahan lama dibilang larilah daripada zina. Nah, salah satu kita supaya kita nggak jatuh ke dalam dosa itu adalah kita harus lari dari perzinahan itu, lari dari kecabulan itu, saudara. Jangan pernah sekali-sekali kita mengatakan, oh it's okay, atau kita kongko-kongko dengan orang atau dengan kumpulan yang suka untuk berzina, atau kita mingle atau berkumpul di dalam satu lingkaran gambar-gambar porno. Saya akan katakan sama saudara, saudara nggak bisa take care itu. Cepat atau lambat saudara pasti akan jatuh. Tapi firman Tuhan 1 Korintus 6 Rasul Paulus bilang lari daripada zina. Maka tiap-tiap dosa lain, perhatikan, tiap-tiap dosa lain yang dilakukan orang, ia itu terjadi di luar tubuh itu. Tetapi orang yang bersundal itu ialah dosa kepada tubuhnya sendiri. Bukan saja saudara dan saya yang melakukan ketidaksetiaan di dalam pernikahan dengan berbuat zina. Bukan saja kita berdosa terhadap Tuhan, tetapi kita berdosa terhadap tubuh kita sendiri. Sehingga gak jarang
Banyak orang yang jatuh ke dalam sakit penyakit. Di dalam perzinahan akan membawa sakit penyakit kepada kita, saudara. Karena firman Tuhan di dalam ayat 19 jelas sekali, tetap di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Jadi kita harus jaga itu. Nah, dengan gimana kita jaga? Kita lari dari hal-hal yang cabul atau yang najis itu. Jangan pernah untuk kita berdiam diri di tempat kejabulan, saudara. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Roh Kudus itu bukan hasil usaha kita, tetapi itu adalah suatu kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita, yang dijanjikan kepada kita untuk menolong kita, saudara. Nah, bagaimana kita dapat hidup di dalam kecabulan kalau Roh Kudus itu ada dalam kita? Nah, paradigma cara berpikir kita tuh harus berubah. Untuk itu di dalam Roma 12 kita buka sama-sama. Roma 12 berkata ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang kudus, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, untuk itu yang kedua, kita setelah kita lari daripada percabulan, kita jangan mingle di dalam suatu kecabulan, baik itu cabul secara badan maupun cabul secara pikiran. Dan untuk itu yang kedua adalah kita harus renew, cara berpikir kita harus rubah. Efesus 4 ayat 23 juga berkata, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Bagaimana cara merubah roh dan pikiran kita? Yaitu kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Dan saya bangga sekali dengan saudara semua. Banyak kita yang setiap hari membaca firman. Saya percaya, kenapa gereja ini membaca firman? Karena di dalam grup kita banyak sekali setiap hari yang saya lihat mereka share tentang firman Tuhan. Tetapi nggak hanya sampai kita membaca firman Tuhan, kejar supaya kita bisa mendapatkan dan memahami apa arti dari firman yang kita baca itu, saudara. Harus kita tanggapi. Firman tanpa kita tanggapi, firman itu akan menjadi sebuah logos. Tapi firman yang kita tanggapi, yang kita hidupi di dalam hidup kita, dia akan mengeluarkan segala sesuatu, kuasa dan kekuatannya untuk menuntun kita berjalan di dalam roh, yang dikatakan di dalam roh itu. Karena Efesus 4:23 tadi dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nggak cukup hanya roh, tapi pikiran kita juga harus berubah. Nah, kita harus punya konsep berpikir. Nah, ini banyak yang saya melihat anak-anak Tuhan selalu bilang bahwa mereka masih berpikir di dalam diri setiap kita itu masih ada manusia lama. Seringkali kalau kita melihat ada orang yang baru melakukan dosa, manusia lamanya tumbuh tuh. Manusia lamanya timbul. Seharusnya kita nggak punya konsep berpikir itu. Kita harus renew di dalam hidup kita. Kita harus firman Tuhan menguasai kita. Karena kenapa? Karena di Efesus 4:24 ayat selanjutnya, tadi dari Efesus 4:23, sekarang Efesus 4:24 mengatakan,
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Mengenakan manusia baru. Kita ini orang-orang yang telah menerima Yesus dan memberikan diri dibaptis, kita mengenakan manusia baru. Sedangkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Yang baru adalah bahwa kita mengenakan manusia baru itu. Manusia yang dimana tubuh kita itu adalah bait suci Allah. Dimana di dalam diri kita ini ada roh Tuhan. Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam dia. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 7 saudara. Sehingga saudara bisa mendapatkan benefit daripada suatu relationship, mutual relationship itu. Sehingga di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, sehingga apapun yang kamu minta di dalam doamu, pasti kamu akan mendapatkan. Penting sekali saudara. Makanya Tuhan bilang, jaga setia di dalam pernikahanmu, setia di dalam rumah tanggamu terhadap istrimu. Begitu juga istri-istri di dalam 1 Petrus 3 tadi yang saya bacakan ayat 1 sampai ayat 6. Apa yang harus fokus yang istri-istri lakukan? Hiduplah saleh dikatakan. Dengan hidup yang saleh, kamu akan memenangkan suamimu pada saat mereka lemah. Bukan berarti hidup saleh itu, kalau kita baca di dalam 1 Petrus 3 itu, jangan kamu mengepeng-ngepeng rambut kamu atau apapun ya. Bukan berarti saudara nggak boleh ke salon, bukan berarti saudara nggak boleh ke spa untuk menikmati treatment tubuh kamu. Tetapi yang Tuhan mau fokus di dalam keilahian. Maka kamu di dalam kehidupan kamu yang ilahi, kamu akan memenangkan suamimu di saat mereka lemah. Jadi gini, poin saya gini. Tuhan bukan saja melarang kita untuk tidak berzina. Tuhan bukan saja memberikan kita hukum Taurat, perintah. Tetapi Tuhan itu begitu baik dan luar biasa. Di saat dia memberi perintah, dia juga memberi jalan keluar. Dia juga memberi tools buat kita untuk kita bisa menjalankan segala perintah yang dia lakukan itu, saudara. Ya, jadi penting sekali lagi renew our mind, selalu memperbaharui pikiran kita di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Kita harus menerima bahwa kita sudah mengenakan manusia baru. Nah, tadi saya bilang, banyak orang Kristen masih mengatakan, dia masih manusia lama, masih suka melakukan dosa. Nggak ada lagi. Konsep kita berpikir, waktu kita terima Yesus, waktu kita dibaptis, kita keluar dari air, kita harus percaya bahwa kita sudah mengenakan manusia baru. Nggak ada lagi. Bagaimana orang yang mati, bagaimana tubuh yang mati, roh yang mati, bisa bangkit lagi? Nggak bisa, saudara. Waktu kita bangkit dari baptisan, kita sudah bangkit bersama Kristus. Kita sudah hidup di dalam kehidupan yang baru. Nah, ini yang harus, cara berpikir ini yang harus kita miliki. Yang ketiga adalah kita harus sadar juga bahwa kita sudah tidak mempunyai sinful nature, saudara. Apa itu sinful nature? Sifat dosa yang selama ini mengkungkung kita, menguasai kita. Seperti di dalam Roma 7, Rasul Paulus berkata, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat dulu. Justru yang tidak aku kehendaki itulah yang aku perbuat. Kenapa? Karena sinful nature itu selalu mendorong, atau sifat dosa itu selalu mendorong, menguasai kita untuk melakukan dosa. Tetapi kita ini harus sadar sekarang
bahwa di dalam Yesus kita ini, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sinful nature kita hilang. Roma 6 ayat 6 dan ayat 7. Roma 6 ayat 6 dan 7. Karena kita tahu, Roma 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, perhatikan ayat 7, sebab siapa yang telah mati, artinya dalam baptisan ya, mati secara rohani, ia telah bebas dari dosa. Nah, bebas dari dosa ini hampir sama dengan 1 Yohanes 3 ayat 9. Bukan saudara tidak berbuat dosa lagi. Bukan saudara. Nanti bertentangan dengan 1 Yohanes 2 ayat 1. Tetapi kata tidak berbuat dosa lagi atau bebas dari dosa, saudara tidak melakukan dosa yang sama lagi. Kita bisa jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, bangkit dan lari, tinggalkan dan terima kasih karunia Tuhan itu. Nah, kita harus punya konsep ini, bahwa dalam diri kita tuh udah gak ada sinful nature, udah gak ada sifat dosa. Bagaimana kita mau berbuat dosa lagi? Loh, tubuh yang lama kita sudah dikubur kok. Jadi kita nggak mempunyai selera dosa. Harusnya kita begitu. Tapi kenapa kita bisa jatuh ke dalam dosa? Karena kita selalu memberikan pikiran kita ditawan oleh hal-hal yang daging. Kita selalu memberikan diri kita untuk ditawan oleh hal-hal kedagingan kita. Padahal kita lupa bahwa kita ini udah manusia baru yang sudah tidak mempunyai sinful nature, sinful nature. Sifat dosa. Harusnya yang ada di dalam kehidupan kita adalah pikiran Kristus dan melepaskan pikiran Kristus itu ke dalam tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Harusnya kita begitu, saudara. Nah, ini makanya kita harus banyak-banyak baca firman, banyak-banyak melakukan firman itu, membaca, melakukan, dan memeditasinya di dalam kehidupan kita. Sering-sering kita melakukan hubungan di dalam kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus. Supaya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 26 kalau tidak salah, dikatakan supaya Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita. Jadi jangan abaikan. Tadi 1 Korintus 6 sudah menjelaskan, tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Dan fungsi dari Roh Kudus adalah untuk mengingatkan saudara dan saya. Wow, what a privilege. Ya. Yang terakhir, bagaimana kita untuk dapat lari dari perzinahan? Untuk kita tidak dapat berbuat zina lagi. Untuk kita tetap setia di dalam janji pernikahan kita. Selalu look unto Jesus. Ya, melihat fokus kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, mari kita buka dari Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2 yang berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Kembali kepada firman ini, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, untuk supaya kita bisa mempertahankan kesetiaan kita terhadap istri kita, terhadap suami kita, untuk kita dapat menghindari dari dosa perzinahan itu, kita bisa melakukan the vow yang kita ucapkan di dalam janji pernikahan,
kita harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, fokus kepada Yesus. Mata kita harus tertuju, apa yang Yesus perbuat, harusnya kita juga melakukan seperti yang Yesus perbuat. Di dalam bagaimana Yesus bisa melakukan perkara-perkara besar dan hebat dalam hidupnya? Mari kita belajar dari Yesus. Yohanes 5 ayat 19 berkata, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya anak Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Yesus nggak bisa melakukan dari dirinya sendiri dengan atau kemauan sendiri. Tapi perhatikan firman yang terakhir nih. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Dalam arti begini, Yesus waktu di kayu salib, waktu dia mengerjakan semua untuk keselamatan umat manusia dalam penebusan yang Bapaknya utus dalam kehidupan dia yang dia perbuat supaya dia bisa establish, supaya dia mampu pada saat di kayu salib yang seperti dia lakukan, sudah selesai, sempurna. Di dalam konteks hidup Yesus, dia selalu melihat seperti Bapa, apa yang Bapa perbuat dan kerjakan. Seharusnya kita juga begitu. Karena Yesus itu adalah the author, ide dari sebuah pernikahan. Harusnya kita juga fokus kepada Yesus. Saya percaya setiap kita yang fokus kepada Yesus, maka hidup kita akan berhasil. Maka pernikahan kita akan sejahtera. Maka hidup pernikahan kita akan damai dan sentosa, saudara. Sehingga kita bisa membangun keluarga-keluarga yang akan menjadi pilar-pilar di dalam gereja Tuhan. Sehingga kemanapun gereja Tuhan berdiri, dimanapun gereja Tuhan berdiri, gema daripada firman Tuhan itu, melalui keluarga-keluarga yang harmonis, melalui keluarga-keluarga yang ilahi, banyak jiwa akan dimenangkan. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk pagi ini. Saya berharap firman ini akan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Satu hal Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh fokus kepada firman, dan hidup kami boleh fokus kepada perbuatan Kristus Yesus dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan boleh hidup menjadi serupa dengan Kristus. Dan kami boleh membangun keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah glory, yang penuh dengan kemuliaan, yang membangun keluarga yang ilahi dan yang melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Syukur kita boleh beribadah pada hari ini. Firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, menegur kita, mengajak kita untuk semakin hari boleh semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih buat semua pelayan yang sudah melayani dalam ibadah hari ini. Terima kasih juga Pastor Ben yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari saudara, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa bersama-sama dan saya undang kita semua berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau buat segala berkat Tuhan. Sampai kepada saat ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah beribadah saat ini. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Firman yang sudah kami dengar boleh memberkati kami dan mengubahkan kami. Dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kasih-kasih kami yang sudah melayani sehingga ibadah ini boleh ada. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Doakan setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan. Yang percaya bersama dengan Tuhan kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Dan bila kami terus bersandar kepada Tuhan,
Kami berharap kepada Tuhan. Kami menaruh hidup kami ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau-lah pertolongan kami Tuhan. Dalam situasi yang ada saat ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Justru dalam keadaan seperti saat-saat ini, kuasa-Mu boleh semakin nyata dan kami boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami, setiap talenta, setiap akal budi, aktivitas, Tuhan boleh menolong sehingga kami boleh kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang bekerja Tuhan berkati, yang berusaha Tuhan berkati. Mereka yang studi Tuhan memberkati, mereka yang mengurus rumah tangga Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai setiap umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga doakan keadaan bangsa, negara kami, kota kami. Tuhan semakin memulihkan keadaan bangsa, negara, kota kami. Dan kami terus menghadapi semuanya dengan optimis. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pertemukan kami kembali dalam ibadah yang akan datang. Dan kami boleh merasakan kuasa-Mu. Dan merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami perlaskan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan suka kasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta, kasih sayang, kemurahan dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Serta persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus kiranya tinggal terus menyertai memberkati kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Maha percaya katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.